kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita, itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Pewartaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung bagiku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan seberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil,
agar aku dapat bagian di dalamnya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia bangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu ungkapan menyatakan di mana ada cinta kasih, di situ ada Tuhan berada. Dan Injil hari ini sungguh membuktikan ungkapan tersebut, di mana Tuhan Yesus berkeliling di sekitar Kapernaum, melihat ada begitu banyak orang-orang yang dalam penderitaan dan beban hidup yang mereka alami saat itu. Ada yang kerasukan roh jahat, ibu mertua Petrus sakit demam, dan banyak orang lain lagi dengan berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus sungguh tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk memberikan cinta, kelegaan, dan kuasa penyembuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengharapkannya. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan sakit demam dari ibu mertua Petrus, yang disahkan dalam Injil, Yesus melakukan kuasa penyembuhan itu secara cepat, dan mujizat itu terjadi seketika itu juga. Dan setelah ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Tuhan Yesus,
ia segera bangkit dan melayani Yesus serta para murid-murid Tuhan Yesus. Inilah tanda sukacita dan rasa syukur ibu mertua Petrus atas kesembuhan yang telah dia terima. Saudara-saudari, melalui sikap ibu mertua Petrus ini, beberapa hal yang kita boleh renungkan bersama, yaitu bahwa setiap kebaikan dan cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita ini, hendaknya kita senantiasa syukuri setiap saat sebagai tanda kita membalas cinta dan rahmat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Dan semestinya melalui cinta yang telah kita terima dari Tuhan ini mendorong kita untuk melakukan hal yang sama, membalas cinta kita kepada sesama kita, dalam keluarga kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemampuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan ternyata mengundang perhatian banyak orang yang juga mengalami sakit dan menderita. Maka banyak orang yang datang untuk meminta disembuhkan dan dilepaskan dari kerasukan setan dan kuasa si jahat. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menderita, tetapi juga pribadi-pribadi yang percaya akan kekuatan dan kemampuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, jika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati dan penuh iman, sudah pasti kita akan mengalami kesembuhan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Dan melalui cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita ini, kita akan dilepaskan dari ikatan dosa. Yang menarik di akhir Injil hari ini, setelah Yesus melakukan banyak penyembuhan dan pengusiran roh-roh jahat, Yesus pergi ke tempat yang sepi dan sunyi untuk berdoa. Di sana Tuhan Yesus melakukan rasa syukurnya kepada Allah Bapa yang telah memberikan, yang telah mengutusnya untuk menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat. Saudara-saudari, mari kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa setiap kebaikan, pertolongan dan bantuan yang kita berikan kepada sesama kita hendaknya tetap membuat kita semakin rendah hati. Kita harus semakin sadar bahwa semua kebaikan dan cinta yang kita lakukan kepada sesama kita ini bukan untuk mencari nama, tetapi semuanya itu kita lakukan demi kemuliaan dan keagungan Allah di muka bumi ini. Saudara-saudari, semoga sabda hari ini juga senantiasa mengingatkan kita akan panggilan kita masing-masing untuk mewartakan keselamatan kepada sesama kita, baik dalam keluarga kita sendiri, dalam pekerjaan kita, dan pelayanan kita dalam gereja. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.